Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di dalam membaca dan mengkaji risalah Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah, karya dari Syekh Dr. Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Jamaah sekalian, ada beberapa permasalahan yang disebutkan oleh penulis risalah ini berkaitan atau berkenaan tentang masalah sujud sahwi. Di antaranya adalah permasalahan apabila terjadi kekeliruan di dalam sholat yang berulang, lupa yang tidak hanya sekali terjadi tetapi berulang. Pertanyaan kemudian, apakah sujud sahwinya juga berulang atau cuma satu kali? Maka kata beliau mengatakan, Zahaba jumhurul ulama ila annahu idza takarrara as-sahwu fi shalah fa innahu la yatakarraru lidzalika sujudus sahwi. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya apabila ketika terjadi kekeliruan dalam sholat yang berulang, maka sujud sahwinya tidak berulang. Sehingga orang yang mengalami hal yang demikian tidak diwajibkan untuk mengulang sujud sahwi. Dia hanya wajib untuk melakukan 2 kali sujud. Nah, ada hadis yang disebutkan oleh sebagian para ulama, yakni hadisnya Sauban secara marfu, di mana sini disebutkan likulli sahwin sajdatani ba'dama yusallim. Setiap kekeliruan ada 2 sujud setelah dia salam. Tetapi kata para ulama, hadis ini lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi kesimpulannya bahwa ketika terjadi kekeliruan yang berulang dalam satu waktu sholat, maka sujud sahwinya cuma sekali, cukup 2 kali sujud, tidak perlu diulang. Nah, kemudian beliau mengatakan hal yasjudu lis-sahwi fi sholati tatawwu kama yasjudu lis-sahwi fil fardhu. Apakah ada sujud sahwi pada sholat sunnah sebagaimana pada sholat yang wajib? Maka kata beliau, zahaba jumhurul ulama ila annal musalliya yasjudu lis-sahwi fi sholati tatawwu. Jadi mayoritas ulama, kata beliau, berpendapat bahwa orang yang keliru di dalam sholatnya, maka walau sholat sunnahnya, maka dia juga sujud sahwi sebagaimana ketika dia keliru ketika sholat wajib. Kata beliau, karena tidak ada dalil yang membedakannya. Bahkan diriwayatkan dari Abu Aliyah, beliau mengatakan, Ra'aitu ibn Abbasin
yasjudu ba'da witrihi sajdatain. Aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu sujud setelah salat witir dua kali sujud. Dan dari dari Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan, idza auhamta fit tatawwu fasjud sajdatain. Kalau kamu lalai, ya, lupa, ya, dalam sholat sunnah, maka sujudlah 2 kali. Sujudlah dua kali. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya. Nah, jadi pendapat mayoritas ulama dalam masalah ini mengatakan bahwa di dalam sholat sunnah juga ketika terjadi kekeliruan, ya, disyariatkan ada sujud sahwi berdasarkan asar dari Abdullah ibnu Abbas yang beliau mengatakan, idza auhamta fit tatawwu fasjud sajdatain. Apabila kamu waham, ini lalai, lupa di dalam sholat, maka sholat sunnah, maka sujudlah 2 rakaat. Nah, kemudian mengatakan, idza sahal imam wa sajada lis-sahwi fa hal yajibu 'alal ma'mum ittiba'uhu. Apabila imam lalai atau lupa kemudian dia sujud sahwi, apakah wajib makmum mengikutinya? Kita sudah singgung pada pertemuan sebelumnya bahwasanya wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Hanya saja, ya, ulama memperinci kalau sujudnya, ya, dilakukan sebelum salam. Tapi kalau sujudnya dilakukan setelah salam, maka tentu tidak diikuti, karena tidak mungkin, ya, bagi yang masbuk, bagi yang masbuk, yang memiliki ketertinggalan rakaat. Adapun yang dari awal ikut bersama imam, maka dia wajib mengikutinya. Yang diperinci oleh para ulama adalah makmum yang masbuk, yang itu dia ketertinggalan. Maka kata mereka, kalau sujud sahwinya imam itu sebelum salam, maka dia sujud. Tapi kalau dilaksanakan setelah salam, maka tidak sujud. Oleh karena itulah, mengenai tentang kewajiban makmum mengikuti imam, ya, di dalam sujud sahwi bagi yang memang dia dari awal sholat bersama imam, telah dinukilkan oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala kesepakatan ulama dalam masalah ini. Kata beliau di dalam Mu'jamul Awsat, ajma'a kullu man nahfazu anhu min ahli ilmi ala anna 'alal ma'mumi idza sahal imamu fi salatihi wa sajada an yasjuda ma'ahu. Wa hujjatuhum fihi qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih li'annal ma'muma tabi'un lil imam wa hukmuhu idza saha wa kadzalika idza lam yashu. Kata beliau bahwasanya sepakat semua orang yang kami hafalkan darinya, yang kami ketahui darinya dari kalangan ulama, bahwasanya wajib bagi makmum apabila imamnya lalai atau lupa di dalam sholatnya dan dia sujud, maka dia juga sujud bersama imamnya. Dan dalil mereka dalam masalah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Oleh karena itu, makmum adalah pengikut bagi imam, dan hukum makmum hukumnya imam apabila, ya, dia
lupa. Ini hukum imam, hukumnya makmum apabila dia lupa, begitu juga ketika dia tidak lupa atau tidak lalai. Jadi kewajiban bagi makmum ya untuk mengikuti imam. Ya, dengan perincian yang kita sebutkan tadi, bagi makmum yang memang bukan masbuk. Adapun makmum yang masbuk, maka dilihat apakah sujudnya imam itu sebelum salam atau setelah salam. Nah, apabila imamnya lalai di dalam sholat tetapi dia tidak sujud, apakah makmum tetap sujud? Kata beliau, idza sahal imamu wa lam yasjud lis-sahwi fa hal yasjudul ma'mum. Apabila imam lalai, lupa, dan dia tidak sujud sahwi, nah, apakah makmum tetap sujud? Silang pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa apabila imamnya tidak sujud, makmum juga tidak sujud. Karena kalau dia sujud, dia akan menyelisihi imamnya. Jadi pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Sementara ulama yang lain seperti Al-Imam Syafi'i, ya, Al-Imam Malik dan yang lainnya berpendapat bahwasanya apabila terjadi demikian, imamnya tidak sujud padahal dia keliru di dalam sholat, dia lalai di dalam sholat, makmum tetap sujud. Kenapa? Kata mereka bahwa ini perkara sujud ini sesuatu yang wajib. Maka kewajiban ini tidak hilang dari mereka. Nah, dengan tidak dikerjakannya oleh imam. Kenapa? Karena setiap orang menunaikan yang wajib baginya. Jadi kewajiban sujud tetap berlaku bagi makmum. Nah, ini pendapat yang kedua yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa madza yasna'ul ma'mumu idza saha khalfa imamihi. Apa yang dilakukan oleh seorang makmum apabila dia lupa atau lalai di belakang imamnya? Imamnya nggak ada masalah, makmumnya yang lupa. Apakah dia wajib sujud sahwi atau tidak? Kata beliau, zahaba jumhuru ahli ilmi minal a'immatil arba'ah wa ghairihim ila annahu idza sahal ma'mumu khalfa imamihi fa innal imama yahmilu anhu sahwahu wa min thamma falaysa 'alal ma'mumi sujudun lis-sahwi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ya, dari kalangan ulama, dari kalangan imam yang 4 dan yang lainnya berpendapat bahwa apabila makmum lupa atau lalai di belakang imamnya, maka imam menanggung kelalaian tersebut. Oleh karena itu tidak ada sujud sahwi bagi makmum. Ya, dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ya, di mana beliau menyebutkan dalam Irwaul Qalil bahwa dahulu ada kasus, ya, di mana atau beliau mengatakan di dalam kitabnya, nahnu na'lamu yaqinan anna as-sahabata alladhina kanu yaqtaduna bihi sallallahu alaihi wasallam kanu
yasfuna wara'ahu sahwan yujibus sujud alaihim law kanu munfaridin. Jadi kita mengetahui secara yakin bahwasanya para sahabat yang dahulu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sholat bersama Nabi, itu mereka juga lalai ketika menjadi makmum Nabi. Kelalaian yang kalau seandainya itu dilakukan terjadi pada sholat sendiri, maka wajib sujud sahwi. Kata beliau, hadzal amru la yumkinu li ahadin inkaru. Perkara ini tidak mungkin seseorang untuk mengingkarinya. Ya mungkin karena begitu banyaknya orang, ya, tingkat kehusyuan tiap mereka itu berbeda-beda. Tentu sholatnya Abu Bakar beda dengan yang lainnya. Dari sekian banyak yang menjadi makmum Nabi, tentu di antara mereka ada yang lalai, lupa, tidak tahu. Kalau seandainya dia sholat sendiri, maka dia sudah wajib sujud sahwi. Akan tetapi kata beliau, fa idza kana kadzalika falam yunqal anna ahadan minhum sajada ba'da salamihi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika memang demikian, maka tidak ada nukilan dari bahwasanya salah seorang dari mereka, yakni dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sujud setelah Nabi salam. Yani kelalaian yang terjadi pada diri para sahabat ketika menjadi makmum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu hal yang sangat mungkin terjadi. Yang kalau itu terjadi ketika mereka sholat sendiri, pasti wajib sujud sahwi. Tetapi tidak kita dapatkan ada penukilan yang menukilkan bahwa ada salah seorang dari mereka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyelesaikan sholatnya, sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, ada di antara mereka yang sujud sahwi. Kalau seandainya itu disyariatkan, tentu mereka pasti melakukannya. Dan kalau seandainya mereka melakukannya, tentu pasti akan ada penukilan dari kejadian tersebut. Maka kata beliau, fa idza lam yunqal, kalau ternyata tidak ada nukilan, dalla ala annahu lam yusyra, maka ini menunjukkan bahwasanya itu tidak disyariatkan. Wa hadza zahirun insyaallah, dan ini yang nampak, ya, insyaallah. Naam. Dan kemudian beliau mengatakan, wa qad yu'ayyidu dzalika ma madha min hadithi Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami annahu takallama fi sholati khalfahu sallallahu alaihi wasallam jahilan bi tahrimihi thumma lam ya'murhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi sujudis sahwi. Dan kata beliau, dan bisa jadi ini atau hal itu dikuatkan oleh apa yang telah berlalu dari hadisnya ini, kasusnya Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau yakni Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, ya karena jahilnya belum tahu tentang hukum, ya berbicara di dalam sholat itu, beliau bicara di dalam sholat, tetapi meskipun demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruhnya untuk sujud sahwi. Ini menunjukkan bahwa ya makmum yang lalai atau lupa itu tidak diwajibkan untuk sujud sahwi, ya ketika imamnya tidak sujud sahwi atau karena imamnya tidak terjadi apa-apa padanya. Kelalaian hanya ada pada makmum dan tidak mewajibkan dia untuk sujud sahwi. Jamaah sekalian, ketika yang dilupakan itu adalah perkara-perkara yang sifatnya sunnah di dalam sholat,
Ya kalau rukun sama yang wajib tadi kita kemarin sebelumnya kita sudah bahas. Ini perkara-perkara yang disunnahkan ya lalai dikerjakan di dalam sholat. Apa hukumnya? Seperti misalnya tidak membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Tidak membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Hukumnya sunnah, maka kata para ulama tidak ada sujud sahwi. Dan tidak wajib baginya untuk mengulanginya. Ya, bahkan ya, kalau dia sudah pindah ke rukun berikutnya kemudian dia mengulanginya, maka sebagian ulama mengatakan sholatnya batal. Ya, orang misalnya lupa membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Setelah itu dia langsung takbir untuk ruku. Allahu Akbar. Di ruku dia ingat, saya belum baca surat. Saya baru baca surat Al-Fatihah. Kemudian dia bangkit untuk baca surat. Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, batalat salatuhu in kana aidan aliman bitahrimi fa in kana nasiyan aw jahilan lam tabtul. Kalau dia kembali, ini salatnya batal apabila dia kembali dalam keadaan dia tahu tentang keharamannya. Apabila dia lupa atau dia tidak tahu, maka salatnya tidak batal. Ala kulli hal, bahwa orang yang lupa mengerjakan perkara-perkara yang hukumnya sunnah di dalam sholat, itu tidak disyariatkan untuk sujud sahwi, dan juga tidak disyariatkan untuk melakukannya kembali. Nah, kalau misalnya ada kasus jamaah sekalian, imam belum salam, tapi makmumnya sudah salam, dan ini mungkin terjadi orang-orang yang misalnya terlalu ngantuk, malah begadang, mungkin karena kerja atau yang lainnya. Sholat sambil ngantuk. Dikirain imamnya sudah salam, dia salah karena saking ngantuknya. Apa konsekuensi hal yang seperti ini? Maka kata para ulama menjelaskan bahwa ketika terjadi hal yang seperti ini, makmum salam padahal imamnya belum salam, ya, jika dia sholatnya dari awal bersama imam, dari awal dia tidak masbuk, dia tidak ketinggalan, maka yang dia harus lakukan adalah mengulang niatnya, niat sholat jamaah. Kemudian setelah itu dia salam setelah imam salam tentunya, dan tidak ada sujud sahwi. Ini kalau dia dari awal sholat bersama imam alias bukan masbuk. Adapun kalau dia masbuk, entah itu ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat, maka yang dia wajib lakukan adalah kembali mengulang niatnya sholat jamaah bersama imam. Apabila imamnya sudah salam, dia nggak salam. Apabila imamnya dia sudah salam dan dia tidak mengikuti salamnya imam, dia berdiri kemudian dia menunaikan, karena jadi kekurangannya tadi, misalnya ketinggalan 1 rakaat. Imamnya sudah salam, dia bangkit dan melakukan yang kurang, kemudian dia sujud sahwi. Iya, sujud sahwi karena dia tadi salam sebelum imam. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama ketika terjadi hal yang demikian, dan ini sangat mungkin terjadi. Itu tadi, orang sholat dalam keadaan ngantuk, dia salam padahal imamnya belum salam, maka dilihat dia ketika dia sholatnya dari awal dia bukan masbuk, maka dia
wajib untuk mengulang niat sholatnya di dalam hati. Kemudian setelah imam salam dia juga salam, dan tidak wajib sujud sahwi. Adapun yang masbuk, masbuk, maka ketika terjadi hal demikian, setelah imam menyelesaikan sholatnya, dia bangkit untuk mengerjakan yang kurang. Setelah itu baru dia sujud sahwi. Nah, begitu jawaban para ulama ketika ditanya terkait tentang masalah kasus-kasus yang seperti ini. Nah, berkenaan tentang sujud sahwi yang dilakukan setelah salam, kita sudah katakan kemarin bahwa ada sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, ada yang setelah salam. Yang dilakukan setelah salam, apakah juga ada salam lagi ketika setelah sujud sahwi? Iya. Ya kan salat sempurna salam, habis itu sujud sahwi. Nah, apakah setelah sujud sahwi ini ada salam lagi? Kata para ulama bahwasanya iya, ada salam lagi. Ada salam lagi, cuma tidak ada tasyahud lagi. Semua tidak ada tasyahud lagi. Ya, meskipun di situ ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan ada tasyahud lagi, tetapi yang rajih, yang kuat kalau diriwayatkan oleh penulis risalah ini adalah mengatakan bahwasanya tidak ada tasyahud, tetapi yang wajib adalah salam. Jadi setelah sujud sahwi salamlah lagi. Nah, kemudian jamaah sekalian, pembahasan berikutnya adalah tentang masalah sujud tilawah. Ini juga bagian dari sujud yang disunnahkan. Bagi siapa? Bagi orang yang membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Ya, di dalam sholat atau di luar sholat. Maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, dan dalam masalah sujud tilawah ini, ketika terjadi di luar sholat, maka tentu para ulama mengatakan bahwa tidak dipersyaratkan harus suci. Ya, tidak dipersyaratkan harus suci. Dan begitu juga tidak dipersyaratkan harus menghadap kiblah karena bukan sholat. Ya, kalau orang di dalam sholat ya tentu memang sudah menghadap kiblat. Ini yang kita maksudkan adalah orang yang baca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah di luar sholat. Maka ya, tidak dipersyaratkan harus menghadap kiblat. Ini artinya bahwa kalau dia menghadap selain kiblat maka sah sujudnya. Nah, bacaan yang dibaca disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Misri dalam risalahnya ini, ada beberapa bacaan. Ada Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lillahi syaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ada lagi sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatih. Nah, dan sebagian ulama berpendapat bahwa baca seperti bacaan ketika sholat, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi zikir yang kita bacakan tadi itu ya, disebutkan oleh para ulama, kalau Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lillazi syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Jadi ini beberapa zikir yang dibaca ketika kita melakukan sujud tilawah. Nah, dan sekali lagi bahwasanya hukumnya
Hukumnya sunnah menurut sebagian para ulama, tetapi sebagian mengatakan ya hukumnya wajib. Jadi kalau kita melihat pendapat yang dikuatkan oleh penulis risalah ini, ada pendapat yang mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, bagi wanita yang misalnya sedang membaca Al-Quran, mendengarkan dalam keadaan tidak menutup kepalanya, apakah tetap dibolehkan untuk sujud? Iya, dibolehkan untuk sujud. Alasannya tadi bahwasanya ini bukanlah sholat yang dia diwajibkan untuk menutup kepalanya. Ini hanyalah bentuk ini merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada seperti zikir-zikir yang lain yang tidak mewajibkan untuk menutup kepala, berbeda dengan sholat. Yang haid ya, atau misalnya mungkin yang lagi nifas ya, apakah juga mereka boleh untuk melakukan sujud ini, sujud tilawah ketika mereka mendengarkannya ya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh ya, ada yang mengatakan boleh. Jadi pendapat yang dipilih oleh Syekh Mahmud Al-Misri mengatakan boleh, karena ini juga alasannya sama, bahwasanya ini bukanlah sholat. Jadi orang atau wanita yang sedang haid atau sedang nifas, maka dia boleh untuk melakukan sujud, entah itu sujud sujud tilawah atau sujud yang syukur misalnya, akan datang pembahasannya nanti. Nah, dan ini ya berlaku ya menurut pendapat yang kuat bahwasanya baik yang membaca ataupun yang tidak ataupun yang mendengarkannya ya tentu disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, bagaimana dengan orang yang dalam keadaan misalnya berjalan kemudian membaca yang ada ayat sajadahnya, ya sujudnya bagaimana? Atau dia di atas kendaraan, dia di atas hewan tunggangannya, maka dengan isyarat, dengan menundukkan ya kepalanya sedikit, maka ini boleh. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang sujudnya orang yang di atas hewan tunggangan, beliau mengatakan usjud wa aumi. Jadi sujud dan syarat. Nah, begitu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian berikutnya adalah sujud syukur. Sujud syukur. Ini Allah Subhanahu wa taala senang ketika hamba-hambanya mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan. Ya. Nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa dibatasi jumlahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika hamba-hambanya sujud dalam keadaan dia syukur. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia kedatangan satu perkara yang menggembirakan atau diberi kabar gembira, maka beliau Beliau sujud, bersimpuh sujud sebagai bentuk syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Ka'ab bin Malik itu beliau sujud ketika
datang kepada beliau kabar gembira tentang penerimaan taubatnya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ka'ab bin Malik ini salah seorang sahabat yang dulu ketinggalan, nggak ikut di dalam peperangan. Nah, dan diboikot beberapa lama waktunya oleh Rasulullah dan para sahabatnya sebagai hukuman. Kemudian Allah menurunkan ayat berkenaan tentang penerimaan taubat beliau. Maka mendengar kabar ini, Ka'ab bin Malik sujud syukur, ya, sujud sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama juga bahwasanya sujud syukur ini juga tidak dipersyaratkan harus suci, ya, dan juga tidak dipersyaratkan harus menghadap kiblat, karena bukanlah sholat. Nah, dan berapa kali? Satu kali. Sujudnya satu kali. Nah, jemaah sekalian, mungkin ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki pembahasan baru tentang masalah jenazah. Kita akan membahas tentang Kitabul Janaiz, ya, masih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.